Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil LKM Praktikum Pengendalian Proses Bab 3 Penentuan Fungsi Hantar Sistem Pengendali dengan modul peralatan pengendali suhu. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mairosi Amelia, kelas 2D D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini terdapat data hasil pengamatan berupa tabel yang berisi waktu dalam satuan detik dan persen PV. Dari data tersebut didapatkan nilai berikut ini. Persen PO1 bernilai 10%, persen PO2 50%, serta delta persen PO bernilai 40%. Dari pengurangan persen PO2 dikurangi persen PO1. Berikutnya yaitu persen PV1 bernilai 36,9% didapatkan dari data hasil pengamatan pada detik ke-0. Persen PV2 bernilai 44% didapatkan dari konstannya data hasil pengamatan detik 100 hingga 110. Kemudian, delta persen PV bernilai 7,1% didapatkan dari persen PV2 dikurangi persen PV1. Sebelum membahas LKM lebih dalam, saya akan menjelaskan sedikit istilah-istilah definisi yang akan dibahas di dalam LKM. Yang pertama, KP atau gain, yaitu bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output atau PV yang terjadi atas perubahan input atau MV. Tau atau tau P, time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan proses output untuk mencapai steady state setelah dilakukan perubahan input. Tau atau tau D, dead time, yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. Dengan data hasil pengamatan sebelumnya, kita dapat membuat satu grafik. Yang pertama adalah grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Pada grafik ini, sumbu X-nya ialah waktu dalam satuan detik, sedangkan sumbu Y-nya ialah persen PV. Kemudian, grafiknya diberi garis-garis seperti ini, sesuai dengan petunjuk yang tertera pada modul. Langkah pertama yaitu membuat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada garis persen PV2. Langkah kedua yaitu membuat garis singgung sedekat mungkin dengan kurva reaksi. Langkah ketiga yaitu membuat titik pertemuan antara garis singgung dengan garis persen PV2. Kemudian garis tersebut ditarik secara vertikal menuju sumbu X pada bagian bawah. Nah, dari ketiga langkah tersebut bisa didapatkan nilai tau-nya yaitu 11 dari pembacaan grid line sumbu X-nya. Menentukan nilai KP, tau, dan tau D jika ada dengan menggunakan metode 1. Nilai KP pada metode 1 ini bernilai 0,1775 dari delta CS dibagi dengan delta persen PO. Untuk nilai tau-nya yang didapatkan yaitu 11 detik. Nah, dari mana 11 detik? Dari pembacaan grid line sumbu X ini. Nah, ini garis warna hijau ini tertera di antara angka 10 dan angka 12. Jadi pembacaan tau-nya yaitu 11 detik. Kemudian menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin A2. Nilai fungsi transfernya didapatkan yaitu 0,0148 dari rumus KP per tau S plus 1. Selanjutnya, ini adalah grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Grafiknya sama, hanya saja pada metode 1 menggunakan garis singgung, sedangkan pada metode 2 terdapat penambahan titik potong. Terdapat sedikit langkah yang berbeda dari metode 1. Langkah pertama dari metode 2 yaitu membuat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2. Langkah kedua yaitu mencari titik potong dengan cara mengalihkan 0,632 dikali dengan delta CS lalu ditambah dengan persen PV1.
Kemudian dari titik potong tersebut dibuat garis horizontal sampai memotong kurva. Langkah ketiga yaitu membuat garis lurus vertikal dari garis titik potong sampai ke sumbu X bagian bawah. Nah, dari ketiga langkah tersebut bisa didapatkan nilai tau. Nilai tau yang terbaca pada grid line sumbu X-nya yaitu bernilai 7. Menentukan nilai Kp, tau, dan tau D jika ada dengan menggunakan metode 2. Nilai titik potong pada metode 2 bernilai 41,3872 didapatkan dari rumus persen PV1 dikali dengan dalam kurung 0,632 plus delta CS. Sedangkan nilai Kp-nya yaitu 0,1775. Untuk nilai tau-nya didapatkan 7 detik dari pembacaan grid line pada sumbu X. Menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin B2. Nilai fungsi transfernya didapatkan 0,02218 dari rumus Kp dibagi dengan tau S plus 1. Selanjutnya ialah grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Pada metode 3 ini hampir sama dengan metode 2. Namun, pembedaannya itu jika pada metode 3 menggunakan 2 titik, sedangkan pada metode 2 hanya menggunakan 1 titik. Selanjutnya menentukan nilai Kp, tau, dan tau D jika ada dengan menggunakan metode 3. Untuk nilai Kp-nya ialah 0,1775. Untuk nilai titik potong satunya 38,9093 dari rumus persen PV1 plus dalam kurung 0,283 dikalikan dengan delta CS. Untuk nilai titik potong kedua yaitu 41,3872 didapatkan dari rumus persen PV1 ditambah dengan dalam kurung 0,632 dikali delta CS. Dari hasil titik potong 1 dan titik potong 2 bisa mendapatkan nilai tau dengan rumus 3/2 dikali dalam kurung T2 dikurangi T1. Nilai yang didapatkan yaitu 3,71685. Kemudian nilai tau-nya didapatkan 37,67035 dari T2 dikurangi tau. Kemudian menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin C2. Nilai fungsi transfernya didapatkan 0,0376 dari rumus Kp per tau S plus 1. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.